Kalimantan Tengah. Jika hasil kajian menunjukkan ibu kota dipindahkan ke Palangkaraya, maka Jakarta akan menjadi pusat bisnis dan keuangan. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Bappenas, membenarkan adanya kajian pemindahan ibu kota ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Seperti dimuat dalam laman kompas.com, Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro menyatakan jika tahun 2019 atau tahun 2019 mungkin penetapan hasil kajian saja, beban Jakarta dan Jawa itu sudah terlalu berat. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengatakan sudah menyiapkan ratusan ribu hektar lahan andai ibu kota Indonesia dipindahkan ke Palangkaraya dari Jakarta. Pemprov Kalimantan Tengah mengklaim telah mengumpulkan data dan peta geografis untuk dikaji lebih lanjut. Ada wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Katingan, dan Kota Palangkaraya. Sangat siap. Kenapa? Provinsi Kalimantan Tengah itu persis berada di tengah-tengah NKRI, baik utara selatan maupun timur baratnya. Ya kan kalau kita lihat di Provinsi Kalimantan Tengah ini kan wilayahnya kan masih relatif sangat luas itu. Kemudian dari dari katakanlah misalnya keamanan dari segi lingkungan, misalnya katakan di sini kan tidak ada gunung berapi sehingga gempa tidak ada. Artinya itu sangat relatif sangat aman. Kita bahas wacana pemindahan ibu kota ini bersama mantan Kepala Bappenas Andrinov Caniago. Pak Andrinov, selamat datang di Kompas TV. Pak Andrinov, kajian Bappenas sekarang berarti kan melanjutkan kajian yang pernah Anda lakukan. Waktu itu sudah sejauh mana? Kajiannya masih tahap awal, ya. Tapi memang yang penting kajian itu harus dimulai dilakukan karena bertahun-tahun terjadi musim wacana. Ya. Tiap tahun rata-rata 2 kali muncul musim wacana. Biasanya habis pas saat mudik Lebaran, terus pada saat banjir di Jakarta atau di sekitar Jabodetabek. Nah itu wacana itu pasti muncul. Nah belum lagi kalau ada kejadian khusus, misalnya waktu itu macet luar biasa karena ada kecelakaan. Nah itu biasanya juga muncul. Se-urgent apa pemindahan ibu kota ini? Dulu saya ingat pernah mengatakan sudah sangat terasa. Ya, begini kita dilihat dari dalam ini artinya Jakarta dan sekitarnya berasa sekali daya dukung lingkungannya, daya dukung ruang itu sudah semakin tidak memadai saat ini. Sekarang bagaimana ke depan? Ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Itu. Kemudian dilihat secara keseluruhan, secara nasional, kita harus berpikir untuk menata Indonesia. Kenapa? Ya karena beberapa ketimpangan itu salah satunya adalah ketimpangan antar wilayah. Ya. Jawa sudah terlalu semua kegiatan pembangunan terlalu memusat di Jawa. Waktu itu pilihannya Palangkaraya salah satunya? Sebetulnya tidak ya. Kalau kita di posisi lembaga kajian atau Bappenas, tentu tidak memulai dengan menyebut satu lokasi, tidak menyebut satu kota. Tetapi ya pertama harus dimulai itu, ini pindahnya perlu apa enggak. Setelah itu masuk ke tahap pindahnya ke arah mana. Oke, pindahnya perlu apa enggak kan udah dijawab, berarti perlu waktu itu kajiannya. Iya. Ke arah mananya? Ke arah mananya sampai kepada kesimpulan ya di Kalimantan. Tapi di mana lokasinya itu yang harus dikaji lebih jauh. Kenapa Kalimantan? Nah ini kontrasnya Kalimantan ini dengan Jawa. Jawa itu luas wilayahnya itu 7% kurang dari total daratan Indonesia. Penduduknya hampir 60% dari total penduduk Indonesia. Kalimantan itu sebaliknya. Penduduk di sana hanya sekitar 9% dari total penduduk Indonesia. Luas wilayah itu sekitar 33%. Oke. Jadi lahan di sana sangat longgar, ya banyak pilihan-pilihan. Nah, antara lain sebetulnya itu, tapi pertimbangan lain ya karena Kalimantan ini ada di tengah, ya lokasi yang kira-kira di tengah itu ada di Kalimantan lah. Oke. Nah, kemudian ya alasan-alasan lain ya kita emang secara tanggung jawab moral juga kita perlu memajukan kawasan luar Jawa, timur ya.
Dan itu kita lebih pas kalau kita mulai dari Kalimantan. Kalau kita loncat langsung misalnya pindah ibu kota ke Marotai atau Biak, itu efek ke kesinambungan ekonomi di Jawa. Pak Andrinov, wacana pemindahan ibu kota ini tadi Anda juga sempat bilang sudah sering dilakukan. Pas Bung Karno juga sempat ada, Pak SBY yang saya ingat betul itu ada. Apa yang membuat ini semua kok kayak tarik ulur? Ya karena itulah ada, setelah berwacana kita harus ambil inisiatif. Jadi kalau wacana itu udah berulang-ulang muncul, ya kita harus melakukan kajian yang serius. Ya, apapun rekomendasinya itu berikutnya. Tetapi kalau sudah makin dirasakan argumentasi cukup kuat, urgensinya terasa, ya kita harus tindak lanjuti dengan kajian yang serius. Nah itu yang harus dilakukan. Nah karena itu ketika saya minta untuk dimulai kajian awal. Saat Anda menjadi kepala Bappenas. Pak Andrinov, yang saya tahu Brazil yang sempat memindahkan ibu kota. Ada sekitar 20 negara yang sudah memindahkan. Malaysia juga. Malaysia, Afrika Selatan, Myanmar. Mari kita bayangkan, berarti kalau memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, itu kan berarti memindahkan banyak istana. Proses dan itu bagaimana menurut kajian yang ada? Begini, yang pertama harus dilihat nanti adalah perbandingan antara biaya dan manfaat. Kalau manfaat itu jelas jauh lebih besar, ya biaya itu wajar sebagai investasi. Ya kita berinvestasi untuk mendapatkan keuntungan. Dan ini APBN tentu saja. Ya tentu saja. Dan besarnya biaya itu sudah relatif, karena yang mau kita bangun adalah kota baru. Waktu itu dianggap apa saat Anda mengkaji? Maksud saya perlu apa enggaknya kan? Ya perlu. Ya kebutuhan itu sangat terasa. Nah sekarang kan harus melangkah ke studi awal namanya, untuk melihat masalah-masalah lain yang kira-kira akan dihadapi apa. Misalnya anggaran, ya, bagaimana mensiasati anggaran. Ya. Orang bilang anggaran besar, ya, tapi kan nggak ada membangun ibu kota atau kota baru itu 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Palangkaraya cocok dari mulai. Tadi saya katakan sebetulnya kita ya ketika itu belum sampai kepada opsi-opsi lokasi. Karena kan sempat juga beberapa waktu yang lalu beredar Jonggol misalnya, atau apa Banjarmasin atau apa gitu. Mungkin kalau dilihat pertimbangannya Jawa harus dilupakan. Ya, tetapi begini, soal status yang dipindahkan itu bisa kita pilih opsinya, memindahkan ibu kota negara atau hanya memindahkan pusat pemerintahan, itu bisa saja. Jadi ibu kota negara tetap Jakarta, ya, tapi kota pusat pemerintahan pindah. Artinya orang-orang yang bekerja di pusat pemerintahan ada di sana. Ya tetap akan pindah karena kantor pemerintahan sebetulnya kan. Ya, yang pindah ini kantor pemerintahan. Jakarta hanya pusat bisnis. Iya. Sebagai ibu kota negara dia bisa tetap, tapi dia simbol. Misal pertemuan-pertemuan khusus kepala negara, ya dengan apa? Ya itu bisa di Jakarta. Berapa lama butuh waktu untuk memindahkan? Rata-rata negara yang memindahkan atau membangun kota baru sebagai kota pusat pemerintahan atau ibu kota itu sekitar 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Itu berarti termasuk memindahkan istana. Ya, berarti kita kalau parlemen dan lain-lain diputuskan hasil kajian itu, rekomendasi itu kalau diputuskan dari keputusan politik, kita nunggu 10 tahun baru pindah. Jadi kalau umpamanya sekarang nih selesai kajian akhir tahun ini, lalu presiden lihat ini sebagai keputusan politik, bawa ke DPR, jadi lagi keputusan politik yang tingkat tinggi. Nah itu akan makan waktu kurang lebih 2 tahun kan? Ya. Nah baru kemudian bergerak 10 tahun, 12 tahun. Nah bayangkan 12 tahun itu kita masih akan menghadapi dulu kondisi Jakarta yang makin berat. Tidak dalam waktu dekat. Artinya Pak Andrinov, terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami di Kompas.